belajar lagi. Bentuk-bentuk keberagaman di Indonesia, pelajaran yang lalu ada keragaman suku bangsa, ya, ada keragaman bahasa, ada keragaman rumah adat, ada keragaman tarian, ada keberagaman pakaian tradisional, ada keberagaman senjata tradisional, ada keberagaman alat musik. Kita kayaknya lebih senang bahas alat musik. Namanya alat musik senang ya. Anak-anak zaman sekarang ini, kalau Miss Berta tanya, enaknya belajar dengan cara bagaimana? Belajar sambil mendengarkan musik, Miss. Oke, nggak apa-apa. Kalau kamu merasa nyaman sambil mendengarkan musik itu nggak apa-apa sih menurut Miss. Tapi ya kamu harus pinter-pinter, jangan belajar musiknya, belajar sambil mendengarkan musik, belajarnya jadi nggak maksimal, mendengar musiknya yang lebih banyak, harus seimbang. Nah, alat musik tradisional, namanya alat musik tradisional berarti alat musik yang dimiliki oleh suatu daerah. Alat musik itu nanti akan menghasilkan bunyi apabila atau dengan cara diapain tuh? Lihat tangan Miss, dipukul, digesek, ditekan begini ya, dipetik, terus ditiup. Kalau angklung, diapain tuh? Digoyang-goyangkan, diginiin ya. Kalau gitar, dipetik. Nah, alat musik satu daerah dengan daerah yang lain berbeda-beda. Tetapi kita harus menghargai alat musik orang lain, nggak boleh mengejek. Wah, alat musik dari mana ini? Dari Sumatera misalnya, gendang. Gendang suaranya berisik. Lebih enak biola, suaranya mendayu-dayu. Nggak boleh, harus saling menghargai. Harus saling menghargai. Ya udah, sekarang alat musik yang dipukul, sebutkan contohnya. Misalnya Miss Berta, alat musik yang dipukul apa aja contohnya? Gong, gendang. Yang digesek apa aja? Biola, rebab. Pasti kamu sudah tahu bagaimana cara memainkannya. Nanti Miss Berta akan kasih tugas, kamu sajikan informasinya dalam bentuk tabel ya, sajikan informasinya dalam bentuk tabel. Ada berapa kolom? 3 kolom. Nomor alat musik, cara memainkannya, cara terjadinya bunyi. Apa ulangin? Kolom pertama nomor 1, nomor 2, misalnya sampai seterusnya. Terus alat musiknya, misalnya biola, cara memainkannya diapain? Digesek. Bagaimana cara terjadinya bunyi? Cara terjadinya bunyi pada biola, kamu tulis. Gesekan terhadap senar biola dapat menimbulkan getaran dan getaran tersebut menghasilkan bunyi. Gesekan pada senar biola dapat menggetarkan senar dan getaran itu menghasilkan bunyi. Bisa ya? Nah, itu tugas IPA, ingat. 1 sampai 10, nomornya 1 sampai 10, berarti jenis alat musiknya berbeda ya, 1 sampai 10. Tulis cara memainkan nama alat musik, cara memainkannya, cara terjadinya bunyi. Oke? Kalau kalian sudah menyelesaikannya, kalian teliti menggarisnya bagaimana, menggunakan penggaris, jangan asal-asal dibuat tabelnya ya, pakai penggaris yang mulai dari sekarang harus yang rapi. Nah, berikutnya kita akan lanjutkan dengan pelajaran PPKN KD 3.4. Nah, kalau tadi banyak perbedaan suku, agama, budaya, bahasa, apalagi tadi banyak alat musik yang baru kita pelajari. Nah, perbedaan itu tidak boleh menjadi penghalang untuk kita semua. Perbedaan tidak boleh menjadi penghalang atau bukan menjadi penghalang untuk melakukan kebaikan atau melakukan sebuah kerjasama. Contohnya, keberagaman di lingkungan sekitar. Di lingkungan sekitar kamu ada perbedaan apa?
di rumah kamu sendiri mungkin sudah ada keragaman. Mungkin Mami dari kayak Miss, mungkin Miss Berta dari Sumatera Utara, tapi ada saudara Miss Berta yang tinggal di rumah Miss Berta juga dari Jawa, otomatis sukunya suku Jawa, bahasa daerahnya juga bahasa Jawa, sedangkan Miss Berta bahasa Batak. Tapi di rumah bisa bekerja sama. Kerjasama dalam hal apa? Dalam hal yang baik-baik. Contoh kerjasama di dalam rumah apa? Kerjasama membersihkan rumah. Kerjasama di lingkungan rumah ya, atau di lingkungan sekitar, kerjasama membersihkan selokan. Berarti kerjasama ngapain lagi? Kerjasama dengan orang tua untuk mempersiapkan acara pesta pernikahan saudara. Ada juga kerja bakti. Kerja bakti ya hampir sama dengan kerjasama. Kerja bakti itu sebuah kegiatan yang dilakukan bersama-sama. Ya kayak biasa di lingkungan sekitar ya, kerja bakti membersihkan saluran air, kerja bakti membersihkan tempat ibadah. Apalagi yang bukan menjadi penghalang buat kita walaupun berbeda, kita bisa mengadakan festival budaya. Festival budaya itu apa? Festival yang merupakan acara menampilkan kebudayaan dari berbagai daerah. Sebentar lagi kita akan menyambut Hari Kemerdekaan Indonesia, tanggal 17 Agustus. Doakan ya agar wabah ini cepat berlalu, jadi kita bisa lihat festival budaya dari berbagai daerah. Biasanya tanggal 17 Agustus biasanya ada parade budaya di Istana Negara. Ya, festival budaya yang menampilkan apa ya? Budaya Jawa, budaya Bali, budaya Sumatera, Betawi. Kalau kita di DKI biasanya ada budaya Betawi. Ya. Selanjutnya, selain itu apa lagi yang bisa dilakukan bersama walaupun kita memiliki perbedaan atau keberagaman? Festival makanan tradisional. Festival makanan tradisional menampilkan makanan dari berbagai daerah di Indonesia. Makanan daerah yang satu dengan daerah yang lainnya pasti berbeda-beda. Nanti di festival makanan tradisional itu kita dapat mencicipi mana yang sesuai dengan lidah kita. Kadang makanan orang lain kita sangat suka, tapi kadang makanan dari daerah kita sendiri kita tidak suka. Tapi ada baiknya makanan dari daerah kita maupun daerah orang lain kita harus suka. Ya, untuk pelajaran SBDP kalian boleh lihat ya, di bukunya ada lagu Lir Ilir. Lir Ilir itu nanti Miss Berta akan kasih linknya. Kita belajar nanti menari. Coba Miss Berta nanti mau tunjukin contohnya, tapi bukan hari ini. Nanti minggu depan coba kamu cari linknya yang Lir Ilir, lagunya aja, jangan menarinya dulu. Baru setelah nanti kamu paham lagunya, kita coba untuk menari. Lagu Lir Ilir nanti tulis lirik lagunya di halaman 9 ya. Halaman 9. Di halaman 9 itu Miss Berta baca tuh ya. Salah satu unsur utama dalam tarian adalah gerakan tubuh. Gerakan tubuh dalam tarian berfungsi untuk mengekspresikan suasana atau tema dalam tarian tersebut. Gerakan dalam tarian dapat disesuaikan dengan lagu. Lagu pengiring tarian menggunakan lagu daerah. Nah, di buku kita diajari nih lagu Lir Ilir, boleh. Nanti belajar lagu Lir Ilir. Lagu Lir Ilir itu dari Jawa Tengah. Ya. Cukup hari ini penjelasan Miss Berta. Kalau kurang jelas nanti boleh kita discuss atau tanya jawab di WA. Terima kasih, semangat dalam belajarnya.